Ada satu waktu di mana hidupmu seperti berhenti. Saat tumpukan hutang membuatmu sulit tidur. Saat angka yang harus dibayar jauh lebih besar daripada kemampuanmu. Saat telepon yang masuk membuat dada bergetar. Dan setiap malam, engkau hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil berkata dalam hati, "Aku lemah. Ya Allah, aku sungguh tidak mampu." Banyak orang berusaha mencari jalan, mencari pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama, mencari bantuan manusia yang terbatas, mencari cara-cara cepat yang justru semakin menjerat. Namun, jarang sekali yang memilih jalan paling sunyi dan justru paling dahsyat, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu bersujud kepada Allah. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah pintu rahasia, tempat Allah menurunkan pertolongan yang tidak dapat dijelaskan logika, dan para ulama menyebutnya sebagai sumber keberkahan terbesar bagi orang yang kehabisan cara. Rasulullah bersabda, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Coba renungkan, Allah sendiri yang memanggilmu di waktu itu, bukan malaikat, bukan perantara, tetapi Allah langsung berkata kepada hambanya, "Aku ada, mintalah kepadaku." Kalau engkau sedang punya hutang, kalau pikiranmu ruwet, kalau hidupmu seperti buntu di semua arah, maka waktu ini adalah saat Allah ingin engkau datang dan bersandar kepadanya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, siapa yang ingin urusannya dilancarkan, hatinya ditenangkan, rezekinya dibukakan, maka bangunlah di waktu malam, karena tahajud adalah kunci bagi setiap pintu yang terasa terkunci. Begitu banyak orang yang sudah merasakannya, bukan hanya ulama, bukan hanya orang saleh, bahkan orang biasa yang penuh dosa, yang hidupnya berantakan, tapi ia nekat bangun malam. Dan Allah bukakan jalan pelunasan hutang dari arah yang bahkan tidak pernah ia pikirkan. Tahajud membuatmu dekat dengan Allah. Dan ketika engkau dekat dengan Allah, Allah akan dekatkan pula segala kebaikan dalam hidupmu, termasuk rezeki yang tidak terduga, termasuk solusi yang tidak terpikirkan, termasuk pelunasan hutang yang datang dengan cara yang mustahil dijelaskan. Kenapa begitu? Karena tahajud bukan hanya ibadah fisik. Ia meruntuhkan kesombongan. Ia memecahkan ego. Ia menjadikanmu rendah di hadapan Allah. Dan Allah mencintai hamba yang merendahkan dirinya di waktu sepi, saat yang lain tidur nyenyak. Saat engkau duduk di atas sajadah, dengan tubuh yang masih lemah, dengan mata yang berat, dengan hati yang penuh beban, namun engkau tetap mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Saat itulah pintu langit terbuka. Allah melihat perjuanganmu, Allah melihat tekadmu, Allah melihat kesungguhanmu meninggalkan tidurmu hanya untuk mendekat kepadanya, dan Allah tidak mungkin membiarkan itu sia-sia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan bertahajudlah pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra'ah ayat 79, tempat yang terpuji. Bukan hanya derajat di akhirat, tetapi juga kemuliaan di dunia, pertolongan yang tidak disangka, peluang yang tidak dicari, muka yang Allah lembutkan di hadapan manusia. Pintu rezeki yang terbuka begitu saja, termasuk jalan pelunasan hutang yang datang di saat engkau sudah putus asa. Sebab tahajud membuat hatimu lembut, dan hati yang lembut mudah ditolong Allah. Tahukah engkau, banyak orang yang akhirnya bisa melunasi hutang bukan karena uangnya bertambah, tetapi karena Allah mudahkan banyak hal. Allah lembutkan hati pemberi hutang. Allah berikan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikir. Allah hadirkan orang-orang baik yang ingin membantu. Allah hilangkan pengeluaran-pengeluaran yang membebani. Allah berikan ketenangan yang membuatmu bisa berpikir jernih. Allah berikan arah baru yang tidak terlihat sebelumnya. Ini semua bukan kebetulan. Ini semua tanda bahwa Allah sedang turun tangan
Namun itu semua dimulai ketika engkau rela meninggalkan kasurmu, rela meninggalkan nyenyaknya tidurmu, lalu menaruh keningmu di bumi, mengakui kelemahanmu, dan memohon kepada Allah dengan sejujurnya. Tahajud bukan tentang panjangnya doa, tapi tentang tulusnya hati. Ada orang yang hanya mampu berdoa 2 menit, tapi doanya memecah langit, karena ia mengucapkannya dari hati yang benar-benar hancur. Ada pula yang berdoa panjang, tapi kosong dari keikhlasan. Yang Allah lihat adalah hatimu. Dan di sepertiga malam, hatimu biasanya paling jujur. Di saat itulah engkau berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa hidup tanpa pertolonganmu. Aku tidak kuat menghadapi semua ini sendirian. Tolong aku. Ya Allah, lapangkan jalan rezekiku. Lunaskan hutangku, perbaiki hidupku. Jangan biarkan aku tersesat lebih jauh." Doa seperti inilah yang Allah cintai. Doa seperti inilah yang mengguncang pintu langit. Doa seperti inilah yang akan membawakanmu pertolongan, yang membuatmu berkata, "Tidak mungkin ini kebetulan. Ini jelas pertolongan Allah." Setelah engkau mulai bangun malam, walaupun hanya beberapa menit, walaupun rakaatnya tidak banyak, walaupun doa yang keluar hanya sedikit, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan halus yang menetes di hatimu. Ada rasa bahwa bebanmu mulai terasa lebih ringan. Ada keyakinan kecil yang tumbuh pelan-pelan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Imam Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, barang siapa terbiasa mengetuk pintu Allah di waktu malam, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu pertolongan yang tidak dibukakan bagi selainnya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Karena di dunia ini, banyak pintu yang tidak bisa dibuka dengan tenaga. Banyak masalah yang tidak bisa selesai dengan uang. Banyak kebuntuan yang tidak bisa dipecahkan dengan kepintaran. Tetapi tahajud mampu membukakan pintu-pintu itu tanpa engkau tahu bagaimana caranya. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Siapa yang ingin dipermudah urusannya, maka perbanyaklah berdiri di waktu malam. Karena hati yang bersih di waktu malam akan Allah mudahkan urusannya di siang hari." Perhatikan kalimat beliau, Allah mudahkan urusannya. Artinya bukan hanya rezeki, bukan hanya hutang, tetapi keseluruhan hidupmu akan dibuat lebih ringan. Langkahmu dituntun, pikiranmu dijernihkan. Jalan-jalan sulit akan dipermudah satu persatu. Karena tahajud membuatmu dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah tidak akan dibiarkan tersesat dalam kesulitan hidup. Engkau mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Aku tidak tahu bagaimana hutangku bisa lunas." Tiba-tiba saja Allah datangkan jalan. Ungkapan seperti itu bukan cerita kosong, bukan juga kisah dilebih-lebihkan. Itu adalah kenyataan yang sering terjadi pada orang-orang yang menjaga malamnya. Ada seseorang yang pernah berkata, "Saya bangun tahajud saat keadaan sangat terjepit. Di hari-hari berikutnya, saya mendapat peluang pekerjaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Seakan jalan itu datang dari langit." Sebagian besar ulama pun mengalami hal serupa. Pertolongan yang datang tanpa bisa dijelaskan. Dan semuanya bermula dari malam-malam sunyi. Mereka, Imam Hasan Al-Basri pernah berpesan, tidak ada sesuatu pun yang lebih mampu mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan melebihi sholat malam. Perkataan ini bukan sekadar nasihat, tetapi pengalaman ruhani para ulama yang sudah melalui ribuan malam dalam sujud dan doa. Tahajud bukan sekadar ibadah. Tahajud adalah pertemuan antara seorang hamba yang lelah dengan Allah yang maha mendengar. Pertemuan antara seorang hamba yang tidak punya daya dengan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pertemuan antara hati yang retak dengan zat yang mampu memperbaiki segalanya. Dan jika engkau menjadikan tahajud temanmu setiap malam, engkau akan melihat tanda-tanda bahwa Allah mulai memudahkan hidupmu. Tanda pertama, hatimu menjadi lebih tenang. Masalah yang sama, tetapi rasanya berbeda. Dada tidak sesak seperti sebelumnya. Kecemasan yang dulu menjerat, kini tidak lagi menakutkan. Tanda kedua, Allah mudahkan langkah-langkahmu. Urusan yang sebelumnya sulit, tiba-tiba mengalir lancar. Pintu yang sebelumnya tertutup, perlahan terbuka. Kebuntuan yang dulu menakutkan, kini menemukan celah. Tanda ketiga, Allah hadirkan orang-orang baik.
Entah bagaimana, engkau mulai bertemu dengan orang-orang yang memberimu jalan, pertolongan, atau peluang. Orang-orang yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya, namun Allah datangkan tepat saat engkau membutuhkannya. Tanda keempat, Allah berikan ide dan jalan baru. Kadang rezeki datang bukan lewat uang, tetapi lewat inspirasi dan kemampuan baru yang Allah bukakan. Ide yang datang di luar dugaan, peluang kerja yang muncul begitu saja, usaha kecil yang tiba-tiba berkembang. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah jawaban dari doa malammu. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, tahajud adalah naiknya jiwa menuju Allah. Dan ketika jiwa itu naik, maka rahmat Allah turun kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sungguh indah ketika engkau naik kepada Allah dalam sujud, maka rahmat Allah turun kepadamu dalam bentuk yang tidak engkau pahami. Engkau mungkin berkata, tapi aku banyak dosa. Apakah Allah masih mau mendengarkan doaku? Dengarkan nasihat Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal. Jangan pernah malu kembali kepada Allah, walaupun dosa-dosamu setinggi langit, karena Allah membuka pintu ampunan setiap malam, bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi untuk orang yang mau kembali. Engkau bukan terlambat, engkau bukan tidak layak, engkau bukan tidak pantas, justru engkau yang paling Allah tunggu, karena orang yang paling hancur hatinya adalah orang yang doanya paling dekat dengan jawaban Allah. Dan tahajud adalah waktu ketika hati yang hancur itu paling jujur, paling lemah, paling tulus. Pada saat itulah doa paling mudah naik ke langit. Engkau tidak perlu menunggu kaya dulu untuk tahajud. Tidak perlu menunggu hidup tenang dulu. Tidak perlu menunggu hutang selesai dulu. Justru ketika hidupmu paling rumit, tahajud adalah pintu paling besar menuju kemudahan. Bangunlah, walau hanya 2 rakaat, walau hanya 10 menit, walau hanya 1 doa pendek. Ya Allah, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Doa yang sederhana, namun mampu mengguncang pintu langit. Karena kekuatan tahajud bukan pada kemewahan kata-kata, tetapi pada kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah. Dan dari doa itulah, engkau akan melihat bagaimana hutang-hutangmu satu persatu mulai menemukan jalannya untuk selesai dengan cara yang mustahil dijelaskan manusia. Ada satu hal yang perlu engkau pahami ketika engkau mulai membiasakan diri bangun tahajud. Yang pertama kali Allah atur bukan uangnya, tetapi hatimu. Karena hati yang sempit tidak akan bisa melihat jalan keluar. Meskipun jalan keluar itu sudah ada di depan mata, tetapi hati yang tenang, hati yang bersandar kepada Allah, hati yang yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan, akan mampu melihat pertolongan yang sebelumnya tersembunyi. Inilah kenapa tahajud begitu dahsyat. Ia mengubah keadaan dari dalam, dan ketika hatimu berubah, dunia di sekitarmu ikut berubah. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, Allah tidak akan memperbaiki keadaan luar seorang hamba hingga Allah memperbaiki keadaan batinnya terlebih dahulu. Maka jangan heran ketika engkau rutin tahajud, Allah tidak langsung mengirimkan uang besar, tetapi Allah mulai mengatur langkah-langkahmu. Engkau jadi lebih tenang menghadapi penagih. Engkau tidak lagi panik saat memikirkan angka-angka. Engkau mulai berani menyusun strategi hidup. Engkau mulai bisa berpikir jernih tentang apa yang harus dihentikan dan apa yang harus diperjuangkan. Engkau mulai sadar bahwa Allah selalu bersama hamba yang bersungguh-sungguh. Dan perubahan itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang mengatur sesuatu untukmu. Di bab ini, mari kita masuk lebih dalam tentang bagaimana Allah melunasi hutang hambanya dengan cara yang mustahil dijelaskan manusia. Pertama, Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka. Ini bukan sekadar ayat, ini janji Allah dalam surah At-Salat ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ulama mengatakan arah yang tidak disangka adalah jalan yang hanya Allah yang tahu caranya dan manusia tidak bisa menjelaskan prosesnya. Kadang berupa peluang usaha kecil yang ternyata berubah besar. Kadang berupa orang yang tiba-tiba membantumu tanpa engkau minta. Kadang berupa kesempatan kerja yang datang tanpa rencana.
kadang berupa perubahan besar dalam hidupmu yang terjadi begitu cepat. Bahkan kadang berupa hati yang Allah lembutkan pada orang yang memberi hutangmu. Mereka tiba-tiba memberi keringanan. Ada yang memberi waktu lebih panjang, ada yang menghapus. Sebagian, ada yang malah memberi modal baru. Semua itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Kedua, Allah ringankan bebanmu dengan cara yang tidak engkau sadari. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah di waktu sunyi, maka Allah akan memperbaiki hubungan manusia terhadap dirinya di waktu terang. Artinya apa? Orang yang tadinya keras jadi lunak. Urusan yang tadinya rumit jadi mudah. Masalah yang tadinya menekan jadi ringan. Engkau tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi engkau tahu itu bukan kebetulan. Kadang pelunasan hutang tidak datang dari uang yang bertambah, tetapi dari biaya hidup yang menurun drastis. Allah hilangkan kebocoran rezeki. Allah jauhkan engkau dari pemborosan. Allah cegah engkau dari keputusan-keputusan buruk. Allah hapuskan pengeluaran yang tidak penting. Dan itu adalah cara Allah menolongmu. Ketiga, Allah berikan kemampuan baru yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Orang yang bangun malam, Allah kuatkan akalnya. Allah jernihkan pikirannya. Aja teguhkan langkahnya. Allah bukakan kreativitas yang tidak pernah muncul. Sebelumnya banyak orang yang hutangnya lunas bukan karena bantuan orang lain, tetapi karena Allah berikan satu kemampuan, satu skill, satu keahlian yang membuat hidupnya berubah. Ada yang tiba-tiba bisa berdagang, ada yang tiba-tiba ahli membuat sesuatu, ada yang tiba-tiba rajin bekerja, ada yang tiba-tiba kreatif mencari peluang, padahal sebelumnya mereka merasa tidak punya apa-apa. Itulah bukti bahwa Allah sedang mengatur sesuatu dari balik layar kehidupan. Keempat, Allah hadirkan keberkahan di hal-hal kecil. Imam Al-Ghazali menulis, keberkahan itu bukan pada jumlah, tetapi pada cara Allah menumbuhkan manfaat dari sesuatu yang kecil. Berapa banyak orang yang gajinya besar, tetapi tetap merasa kekurangan. Dan berapa banyak orang yang gajinya kecil, tetapi hutangnya bisa lunas satu persatu. Itulah keberkahan. Dan keberkahan adalah hadiah bagi orang-orang yang menjaga malamnya. Kadang Allah tidak menambahkan uangmu, tapi Allah tambahkan keberkahannya. Kadang Allah tidak memperbanyak hartamu, tapi Allah hilangkan musibah-musibah yang seharusnya terjadi. Kadang Allah tidak menurunkan emas dari langit, tapi Allah membuat apa yang engkau miliki cukup, bahkan lebih dari cukup. Semua ini adalah bentuk pertolongan Allah yang tidak selalu terlihat dengan mata, tapi sangat terasa oleh hati. Kelima, Allah mudahkan langkahmu menuju pelunasan hutang sedikit demi sedikit. Kadang Allah tidak langsung melunaskan semuanya, karena Allah ingin engkau merasakan prosesnya. Ingin engkau tumbuh, ingin engkau menjadi lebih sabar, ingin engkau lebih dekat kepadanya. Ada yang Allah lunaskan dalam beberapa bulan, ada yang Allah lunaskan dalam hitungan minggu, ada juga yang bertahun-tahun, tetapi selama itu hati mereka tenang, dan satu persatu hutang mereka hilang tanpa mereka sadari. Semua itu adalah bagian dari tarbiyah Allah, didikan lembut dari Allah, agar engkau menjadi hamba yang lebih kuat. Di titik ini, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat indah. Dulu, engkau bangun malam karena terpaksa, karena takut, karena hutang, tetapi perlahan, engkau bangun malam karena rindu. Rindu menyebut nama Allah, rindu bersujud, rindu mengadu, rindu merasakan ketenangan itu lagi. Dan ketika engkau sampai di fase ini, sungguh, hidupmu akan berubah selamanya. Allah tidak hanya menolongmu melunasi hutang, Allah memperbaiki seluruh hidupmu, rezekimu, jiwamu, hubunganmu, langkah-langkahmu, semua karena engkau memilih satu hal: bangun ketika yang lain tidur. Pada akhirnya, perjalananmu dengan tahajud bukan tentang cepat atau lambatnya. Hutang itu selesai, bukan tentang seberapa besar. Pertolongan yang datang bukan tentang angka, bukan tentang nominal. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana Allah menggenggam tanganmu saat engkau hampir jatuh, tentang bagaimana Allah menguatkan langkahmu saat engkau tidak lagi kuat melangkah, tentang bagaimana Allah memeluk
hatimu saat engkau merasa sendirian menghadapi dunia. Setiap malam yang engkau bangun adalah malam ketika Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah memperhatikan setiap getaran hatimu, setiap air matamu, setiap kata doa yang kau ucapkan, yang mungkin bahkan tidak bisa keluar dari mulutmu. Ada doa yang hanya bisa disampaikan lewat air mata, ada permohonan yang tidak bisa diucapkan, tetapi Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah menjawabnya dengan caranya sendiri. Imam Asy-Syafi'i berkata, ketika engkau memiliki kebutuhan yang begitu besar, mintalah kepada Allah di waktu malam, karena tidak ada kunci yang lebih kuat untuk membuka pintu rezeki selain doa dan munajat di waktu sunyi. Dan engkau sudah memegang kunci itu, engkau sudah mengetuk pintu itu, engkau sudah datang kepada Allah dengan penuh kelemahan. Dan Allah tidak akan pernah menolak hamba yang datang dengan hati seperti itu. Di dalam tahajud ada satu momen yang sangat indah, yaitu ketika engkau sadar bahwa meskipun tidak ada manusia yang tahu beratnya hidupmu, Allah tahu semuanya, aja tahu rasa takutmu, Allah tahu betapa tertekannya dirimu, Allah tahu bagaimana engkau menahan air mata setiap hari, Allah tahu apa yang engkau perjuangkan sendirian, Allah tahu apa yang tidak mampu kau bagi kepada siapapun. Dan di malam itulah Allah mendengarkanmu dengan cara paling lembut yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Hadis riwayat Muslim. Maka jika engkau datang kepadanya dengan hati yang lemah, Allah tidak akan menghardikmu, Allah tidak akan mencelamu, Allah tidak akan mengecewakanmu, Allah tidak akan membiarkanmu pulang tanpa jawaban. Allah akan menjawab doamu dengan karunia, dengan waktunya, dengan hikmahnya, dengan cara yang mungkin tidak kamu mengerti sekarang. Tapi suatu hari engkau akan berkata, aku bersyukur Allah jawab doaku seperti ini. Dan tentang hutangmu, tenanglah. Tidak ada yang terlalu berat bagi Allah. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada yang terlalu mustahil bagi Allah. Imam Ibnul Qayyim menulis, jika Allah menghendaki sesuatu untuk hambanya, maka seluruh alam semesta akan bergerak untuk mewujudkannya. Meski hamba itu tidak menyadarinya, lihatlah kalimat itu dengan hatimu. Jika Allah ingin hutangmu lunas, maka seluruh sebab akan bergerak. Menuju dirimu pintu-pintu akan terbuka, hati-hati akan dilunakkan, rezeki akan mengalir dari arah yang tidak engkau sangka. Dan semua itu sudah mulai bergerak sejak engkau pertama kali memilih untuk bangun malam. Tahajudmu tidak sia-sia, munajatmu tidak sia-sia, air matamu tidak sial-sial, usahamu tidak sia-sia, doamu tidak sia-sia. Allah melihatnya, Allah menyimpannya, dan Allah membalasnya dengan cara yang akan membuatmu sujud syukur suatu hari nanti. Satu hari, engkau akan bangun di pagi hari dan engkau merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa lega yang menetes di dadamu. Ada kesejukan yang sulit dijelaskan. Ada cahaya yang terasa mengisi ruang hatimu. Dan di hari itu, engkau akan melihat bagaimana Allah mengatur segala sesuatu di belakang layar hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana Allah menggerakkan hati manusia, mengubah keadaan, menyusun kejadian demi kejadian sampai hutangmu selesai tanpa engkau paksakan. Engkau akan menyadari bahwa tahajud yang engkau lakukan selama ini adalah kunci dari semua pertolongan itu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji, maka tetaplah bangun. Walau hanya beberapa menit, tetaplah sujud. Walau hanya sebentar, tetaplah berdoa. Walau hanya dengan air mata, tetaplah berharap. Walau engkau tidak tahu jalannya dari mana. Ucapan Imam Al-Ghazali ini layak engkau bawa setiap malam. Jika engkau mendekat kepada Allah selangkah, maka Allah mendekat kepadamu 1000 langkah. Jika engkau datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang kepadamu dengan berlari. Allah tidak akan mengecewakanmu. Allah tidak akan menyerahkanmu pada dunia. Allah tidak akan meninggalkanmu sendirian menghadapi beban berat ini. Tahajudmu, selesaikan perjuanganmu, dan biarkan Allah menyempurnakan semua urusanmu dengan cara yang mustahil dijelaskan oleh manusia. Hutangmu akan selesai,
hidupmu akan Allah perbaiki, jalanmu akan Allah lapangkan, karena engkau telah memilih waktu terbaik untuk kembali kepadanya.